Halo para teman-teman YouTube. Nah, oke, saya belum lanjutkan ya materi tentang price action. Nah, yang selanjutnya hari ini akan kita bahas adalah tentang flag limit. Apa itu flag limit? Saya gambarkan. Flag limit. Nah, di video saya yang lalu pasti sudah dengar kan tentang drop base drop atau rally base rally. Nah, jadi drop membentuk base lagi, lalu drop. Ini namanya drop base drop. Kalau rally base base lalu break ke atas, namanya rally base rally. Zona base-nya ya tentulah yang ini juga. Nah, apa itu flag limit? Flag limit itu sama sebenarnya dengan drop base drop dan rally base rally. Cuman yang membedakan itu biasanya ada support resisten yang kuat. Contoh di sini. Ada support resisten yang kuat. Lalu ketika harga ke atas ngebreak resisten yang ini, lalu retrace ke bawah, lalu lanjutkan ke atas. Nah, ini adalah flag limit kita. Saya garis. Jadi intinya drop base drop dan rally base rally yang selevel dengan support resisten kuat. Support resisten kuat. SR gitu. Atau bisa juga di sini juga mungkin ada zona juga, tapi rata-rata SR yang lebih enak pengucapannya gitu. Di chart gimana? Ya sama seperti drop base drop. Ini pair cut yen. Flag limit. Gini loh flag limit. Nah, drop base drop. Kita punya support di sini SR, jadi flag limit. Di sini juga ada, di sini SR, di sini ada flag limit. Lihat, flag limit cenderung sangat kuat untuk menahan harga dan ke atas. Untuk pola candle flag limit, ciri khasnya itu biasanya candle drop, lalu sideways, lalu drop panjang. Ini flag limit. Oke, saya carikan lagi. Ini support, ini flag limit. Ini kalau ada time frame tahunan ini mungkin jadi drop base drop ini candlenya. Terus flag limit lagi ke weekly deh. Ini support, ini ada flag limit. Tuh. Ini ada support. Nantilah kekecilan. Ini. Ini ada resisten. Ada flag limit. Perhatikan ketika harga pertama kali kembali ke flag limit, reject ke atas. Kita lihat lagi mana ya.
Lihat time frame yang lebih kecil. Where is flag limit? Oh, this. Sini ada resisten. Di sini ada resisten di break. Kita cari di sekitar breaknya itu biasanya ada zona ini. Ya. Lihat ketika harga pertama kali ke situ, ke sini, engulf, tapi reject, tapi masih reject. Biasanya kalau flag limit memang walaupun engulf dia rejectnya agak mantulnya agak jauh. Oke, kita cari lagi. Oh, ini ada flag limit juga, ada support. Market itu flag limit itu sebenarnya gini loh, harga dari bawah ke atas gitu ya, membentuk flag. Lalu biasanya agak sideways di sini, lalu tembus biasanya, lalu drop. Ini flag limit yang membatasi harga. Di sini juga fenomena flag limit ini sebenarnya di time frame mana aja ada. Kalau kita sudah paham flag limit, kita lebih untuk melihat market itu lebih clear. Kenapa saya nggak prefer pakai indikator? Karena indikator satu dia nge-lag. Kayak moving average itu terlambat. Reaksinya terlambat moving average. Kalau entry saya berdasarkan MA, dulu pengalaman sih suka terlambat gitu loh. Market sudah terlanjur jauh, saya baru entry. Kalau Anda cocok sih nggak apa-apa, tapi kalau saya sih kurang cocok. Indikator kalau nggak terlambat kayak MA, biasanya terlalu mendahului harga gitu loh, kayak oskilator. Indikator oskilator kan kayak mendahului gitu loh. Jadi saya nggak dapat view yang clear dari market ketika saya hanya lihat indikator. Saya ingin lihat pergerakan harga itu sendiri, murni. Kalau kita sudah paham betul ini flag limit, kita lebih clear lihat market, yakin lebih clear. Cek lagi ke sini lalu ke sini. Nah, lihat pergerakan flag limit. Flag limit ini yang membatasi harga. Yang penting setelah support dan resisten itu sebenarnya flag limit ini. Flag limit. Lihat. Sudah terkotak-kotakan. Nah, ini batasnya ini. Ini juga ada. Yap. Tuh. Kita bisa cari sinyal sell di area sini. Cari sinyal sell ya. Bukan sell-nya, tapi mencari sinyal sell. Nah, jadi kita kan sudah belajar zona supply, demand, 2 support,
resisten jika caps alias rally base drop atau drop base rally. Apa itu? Kalau yang lupa, caps rally base drop nih, atau drop bentuk base lalu rally. Ini yang perlu saya tekankan, supply demand, support resisten, caps ataupun 4 flag, drop base drop, rally base rally. Ini bukan alat entry. Ini ya. Ini flag. Ini namanya flag. Ini namanya flag. Ini namanya caps. Yang pucuk namanya caps, yang penerusan kayak ini namanya flag. Kenapa flag? Itu artinya kan bendera. Jadi karena ini kayak bendera, jadi dinamai flag. Nggak tahu sih penemunya, guru saya seperti itu. Caps itu maksudnya topi. Jadi kita menganggap pucuk ini sebagai apa? Yang menutupi harga untuk masuk. Jadi istilahnya topi gitu aja. Nah, jadi yang perlu diingat ya, ini semua bukan alat entry. Jangan terjebak. Oh, saya sudah tahu zona supply demand, lalu saya langsung entry di situ. Oh, jangan. Bukan itu. Salah. Ini semua saya kotakin ya, merah. Supply and demand, bukan alat entry. Bukan alat untuk menentukan sinyal. Untuk menentukan signal entry. Bukan untuk menentukan sinyal entry. Supply demand, support resistance, caps, flag, bukan untuk menentukan alat entry. Jadi kalau ada yang bilang sell di supply, oke sih, memang kita akan nge-sell di supply dan nge-buy di demand. Cuman nggak hanya ini aja. Jadi ini bagian dari sejarah, bagian dari peta medan perang. Ini pemetaan dari medan perang kita. Jadi garis-garis support resisten bla 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 itu flag, ini zona supply, zona demand. Ini adalah sejarah masa lalu. Tapi bukan alat entry. Bukan alat entry. Loh, terus gimana Pak caranya entry? Oh, bentar dulu. Yang kelima terakhir. Ini belum saya next, setelah video ini saya akan buatkan ini, fail to return, FTR, disingkat FTR. Apa itu? Lihat video saya sebelum selanjutnya. Jadi kalau kita sudah punya medannya, kita sudah tahu medannya, yang perlu kita lihat sebelum entry itu adalah approach, alias pendekatan atau
tingkah laku harga ketika mendekati zona SD atau SR. Jadi, yang perlu kita lihat selanjutnya adalah approach, pendekatan alias tingkah laku. Jadi gini, jika ini ada zona supply. Nah, ini kan benteng kan, saya ibaratkan benteng. Ini kita nggak akan langsung entry, langsung sell limit di sini nggak. Jadi kita lihat approach, kita lihat pendekatan. Jadi ketika harga akan menyentuh area ini, pola apa yang dia buat, atau tingkah laku apa yang lebih tepat? Tingkah laku apa? Harga itu bagaimana? Apakah sideways kayak gini, ataukah langsung lurus banget? Itu namanya approach. Nah, approach ini ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Nah, saya besarkan 20. Approach ini nomor 1 compression. Compression, pemadatan harga. Nomor 2 ada fake out. Nomor ada trade drive kalau nggak salah. Cuma saya paling suka compression dan fake out. Nah, ini nanti akan kita bahas juga. Jadi video berikutnya fail to return, lalu compression, fake out, trade drive. Lalu yang terakhir, price action. Kita mau baca harga. Yang terakhir adalah reaksi. Jadi ketika kita sudah mengetahui medannya, kita sudah tahu tingkah laku harganya ketika mendekati zona ini, lalu terakhir kita akan lihat reaksinya. 1. Engulf. Engulf itu termasuk reaksi. Makanya dulu di video saya yang lalu, saya nggak rekomendasikan entry langsung. Kita lihat reaksinya. Cuman kita kan belum bahas yang ini kan. Nomor 2 ada Quasimodo. Quasimodo ini sebenarnya dasarnya engulf. Cuman Quasimodo biasanya adalah campuran dari semuanya diramu jadi satu. Yang selanjutnya 3 diamond. Nah, diamond ini sama kayak Quasimodo, cuman agak ada penjelasan lain lah. Oke. Jadi, oh iya, lupa, kurang satu lagi. Nomor 4, kan. Ini bagian dari reaksi. Jadi, sebelum entry, apa yang harus diperhatikan? 1, sejarahnya. Lalu kita lihat pendekatannya, harga ngapain sebelum menyentuh zona ini, zona SD atau SR. Lalu kita lihat reaksinya, engulf, Quasimodo, diamond, atau kan. Jadi ada 3 filter. Filter pertama ya ini support resisten, filter kedua price action, approach, lalu reaksi. Jadi kita konfirmasinya bukan indikator. Kita konfirmasinya harga itu sendiri. Konfirmasi adalah harga itu sendiri. Ini namanya price action. Price action bukan candlestick, by the way. Price action bukan candlestick.
pattern. Guru saya menyebut candle pattern itu bullshit. Guru saya loh ya. Saya hanya meneruskan aja. Kenapa? Karena satu, beda broker, beda candlestick, time frame kecil ya. Yang kedua, kadang beda akun juga beda candle loh. Sama broker beda akun beda candle. Jadi candle pattern itu candle itu sebenarnya bagus untuk merapikan harga saja. Tapi price action yang sebenarnya itu adalah kelakuan, tingkah laku harga itu sendiri ngapain. Bukannya bearish engulfing kita sell, bullish engulfing kita buy. Belum tentu. Karena di dalam bullish engulfing itu ada apa? Kita harus paham. Contoh gini. Ada lampu merah. Coba Anda di jalan, ada lampu merah. Ada lampu merah, lalu ketika lampu merah nyala, Anda berhenti. Ketika lampu hijau nyala, Anda jalan. Nah, itu adalah candle pattern. Tapi price action, ibaratnya itu, kita tahu alasan kok ada lampu merah di situ apa. Di perempatan. Gitu. Itu adalah price action untuk mengatur lalu lintas supaya nggak terjadi tabrakan. Itu adalah kita bisa mengerti harga itu ngapain. Paham kan? Jadi kalau kita hanya lihat candle pattern, kita hanya lihat buku teori seperti lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Tapi kalau Anda mau lihat price action, mau baca harga yang sebenarnya, psikologi di dalamnya, kita harus paham kenapa ada lampu merah di jalan itu. Kok harus di perempatan? Kok harus berhenti? Apa alasannya? Itu price action. Jadi, mungkin ada yang pakai candle pattern, silakan. Kalau itu memang cocok bagi Anda, silakan. Gak ada yang salah kok. Semua punya alasan. Terima kasih. Ini videonya agak panjang ya. Thank you.